sakit, nih itu udah lampu kuning. Ya, itu sudah ada spondylolistesis, mungkin sudah mau masuk stadium 2. Kok Ustaz kalau bangun sakit sininya, biasanya yang baru persalinan. Ada lagi Ustaz kalau saya bangun tidur sakit di sini, spondylolistesis. Ya, hati-hati, stadium 4 sudah. Nggak bisa kemana-mana, di tempat tidur semuanya, makan di tempat tidur, tidurnya di tempat tidur. Buang air kecil, buang air besar, tidak akan bisa bergeser dari tempat tidur. Kenapa? Karena spondylolistesis ini akan menjepit pusat secara total seperti orang di anestesi. Tahu di anestesi? Orang mau dioperasi itu namanya epidural anestesi. Epidural itu spinal cord, suntik. Bayi dikeluarin dari sini pun dia nggak sakit. Ya, kalau itu terjepit oleh ruas tulang vertebra, biasanya di lumbar 3, 4, dan 5. Itu kenapa? Karena dia bawa bayi lama. Ya, beban paling berat di situ. Terjadi awalnya itu namanya lordosis. Ya, si pinggulnya si lumbarnya itu terlalu ke depan, pinggulnya terlalu ke belakang, sehingga kalau dia duduk berat badannya tidak terbagi rata. Jadi beban dari toraksikal harusnya turun dulu ke lumbar, baru dia sampai ke sacrum dan koksik. Tapi karena lumbarnya maju ke depan, maka beban akan turun langsung ke koksik, sehingga koksiknya sakit atau tulang ekor. Ada yang merasakan itu? Duduk sakit tulang ekornya, lumbarnya maju. Nah, lumbar yang maju plus pola makan yang tidak organik akan memicu namanya koluna. Koluna itu menipisnya cincin anulus. Nah, anulus kalau sudah tipis, maka dia tidak akan kuat menahan vertebra. Vertebra itu apa? Ruas tulang. Ya, jadi tulang belakang itu ada ruas-ruasnya. Dan ruas yang keras disebut vertebra, ruas yang empuk itu disebut anulus, dan anulus ini suka mengecil. Ya, apalagi kalau sampai terjadi HNP, sudah parah lagi. Nah, dari cincin anulus menipis plus lordosis ini berpotensi jadi spondylolistesis. Makanya dokter kalau sudah ada entah laki entah perempuan ya, tulang ekornya sakit, nah sudah hati-hati ya Bu ya, kalau berat badannya terlalu gede, turunin berat badan, harus turun. Ya, kalau Ibu jangan ngangkat lagi ya, ngangkat galon nggak boleh, ngangkat suami nggak boleh, ngangkat anak nggak boleh ya, anaknya udah gede ya. Jadi ngangkat nggak boleh yang berat-berat. Ya paling maksimal kalau mereka biasa standarnya 5 kilo. Di atas 5 kilo itu sudah tidak boleh. Loh, 5 kilo kan enteng itu kalau diangkat sekali. Kalau berkali-kali ya tentu saja berat. Ya, kita ada pasien kiposis. Kiposis itu dulu gini. Wartawan zaman dulu tahun 90-an, beda dengan wartawan zaman sekarang ya. Semua orang wartawan yang pakai HP. Nah, kalau dulu enggak, tahun 90-an. Dia kiposis. Apa? Tiap hari bawa kamera. Padahal kameranya cuma 500 gram. Setengah kilo, tapi sehari 8 jam terus nyantol di sini. Jadi kiposis. Berapa lama? 18 tahun. Bisa dibenerin? Insya Allah bisa. Ya, maka sebaiknya sebelum masuk stadium 3, rata-rata kalau kita nih, kalau saya lihat dari posturnya, ya posturnya, dari cara jalannya, nah sudah, ya rata-rata nggak benar, ya rata-rata sudah tidak benar, makanya kebanyakan dari kita sakit. Nah, jadi untuk mengembalikan ke fitrah itu basicnya, yang basic banget itu ada 2. Yang pertama adalah probiotik, yang kedua adalah saraf. Ya, karena saraf itu yang akan ngasih tahu terus ya kepada kita, ya sensasi supaya kita kembali lagi ke fitrah, Kalau perut kita kosong, munculkan sensasi rasa lapar. Ya, kalau perut kita sudah penuh, munculkan sensasi rasa kenyang. Kalau kurang cairan, muncul sensasi rasa haus. Terus dia akan memberi tanda. Nah, di sini lanjutin ya. Karena ada ukurannya, maka ada batasnya. Nah, batas ini ada tandanya. Tanda ini dimunculkan oleh sistem saraf. Sistem saraf itu terpusat di tulang belakang. Ya, kita kalau rektum atau sigmoid, tahu sigmoid? Sigmoid itu usus yang ke-7. Jadi kata Rasul usus itu ada 7 ya. Panjangnya usus berapa Pak tadi? 5 meter. Tadi yang saya bilang? 5 meter. Hah? Berapa? 5 meter. Dapat dari mana? Panjangnya usus kita itu 6 kali tinggi badan. Jadi Bapak Ibu ukur tinggi badannya berapa, kemudian kalikan 6 sama dengan panjang usus kita. Dan yang paling
ujung di bawah itu ada katupnya yang bisa buka bisa tutup, itu namanya rektum. Nah tapi sebelum rektum itu ada tempat kumpul namanya sigmoid. Nah ketika sigmoidnya ini sudah penuh maka akan muncul sensasi kita mules, pengen buang air besarnya. Itu juga dimunculkan oleh saraf ya. Makanya teman-teman yang spondylolistesis kemudian pernah di operasi sesar ya kadang-kadang muncul juga, atau operasi lumbar, ini sensasinya sudah hilang Pak ya, pengen buang air kecil, buang air besar itu nggak ada rasa, tahu-tahu keluar aja. Jadi hati-hati ya, spondylolistesis, kiposi koluna itu bisa menghilangkan rasa itu ya. Jadi kan kalau mau buang air kecil sarafnya ngasih tanda dulu tuh, betul tidak? Pengen pipis, jadi lihat-lihat, masa di majelis mau pipis kan enggak, izin dulu ke kamar mandi. Kamar mandi pun kalau belum dibuka ya belum dikeluarin ya kan, itu sensasi yang dimunculkan oleh saraf, dan ini sensasinya bisa hilang karena apa? Subluxasi atau tertekan oleh ruas tulang belakang ya. Kemudian yang keduanya probiotik. Probiotik itu yang awal Allah berikan, puncaknya di usia ke-30 dan akan semakin turun sampai ke usia 40. Waman nunakisku waman nu'amirhu nunakishu fil khalqi. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya maka akan kami kurangkan penciptaan. Loh, makanannya sama kok, penciptaannya kurang. Iya, karena enzim kita juga akan turun. Genom kita dengan sendirinya akan terjadi disbiosis di usia di atas 40. Jadi 30 puncaknya, 40 itu waktu stabil, 41 itu akan turun ya. Tapi bisa nggak dipelihara supaya ada terus? Bisa. Caranya gimana? Pakai suplemen probiotik ya. Tapi orang sekarang probiotik jadi wajib Pak. Kenapa? Karena kita sudah dibikin disbiosis dari awal. Jadi banyak orang yang puncak gunungnya ini belum 30 ya, ada yang 20-an, ada yang belasan. Makanya saya waktu ngumpul di Departemen Kesehatan Kabupaten Bandung, saya sempat bangga-banggaan bersama teman-teman terapis yang lain. Bu, Pak, saya itu terapis stroke dan orangnya masih sangat muda. Pak Dedi, ngurus orang stroke usianya berapa? Yang termuda Pak, yang pernah saya tangani stroke gak bisa jalan, udah kayak gini jalannya, usianya 27 tahun dan dia belum menikah. Wih, gaya 27 aja udah merasa yang paling muda. Cok, Pak Dedi main ke tempat saya di Ciwidey, di tempatnya beliau namanya Bu Ode sama Pak Ajat. Bu Ode sama Pak Ajat ini yang dulu dipanggil oleh Menteri Siti Fadila Supari untuk mendirikan Aspekbi. Datang ke sana ngeri banget ya, ada yang stroke usianya 15 tahun, gangren gula itu belum 20 tahun. Tahu gangren? Busuk. Dan gula sampai busuk itu usianya belum 20 tahun Pak. Banyak di sana. Masya Allah, kasih permen manis, kasih minuman-minuman yang ada di mana tuh, di market, minimarket itu isinya gula sehari. Manisnya berapa? 125 kali lebih kencang daripada gula pasir. Ini akan menguras pankreas anak-anak kita. Makanya sebelum usia 20 tahun banyak yang kena gula. Belum lagi dikasih pewarna sintetis,